masuknya yang saya minta membuat gambar, itu ternyata masih ada yang membuat gambar dengan menggunakan mikroskop monokuler gitu ya, mikroskop monokuler. Nah, iya, at least mikroskop binokuler gitu ya. Ya saya juga nggak menyangka, mengapa memilih mikroskop, monokuler gitu. Nah, oke, tapi itu semua adalah, pilihan ya, sekaligus, eee, nggak bisa melihat kompetensinya atau mungkin daya juang untuk, mencari materi yang kekinian, ya itu bisa terlihat dari situ. Jadi yang jelas, yang mendapatkan nilai maksimal dari dari tiket masuk adalah yang menggunakan mikroskop binokuler ya, minimal, advance daripada yang, monokuler ya. Jadi assessment test-nya sudah dapat, poin lebih ya. Oh, tiket masuknya ya, tiket masuknya. Nah, demikian juga dengan placement test-nya gitu ya. Dari placement test, beberapa informasi yang disampaikan oleh, praktikan, nah itu juga, saya bisa mengevaluasi, eee, banyaknya informasi yang, sudah diperoleh oleh, praktikan gitu ya, kemudian mengekspresikannya dalam peragaan kemarin. Ya, sehingga saya bisa meng-grade gitu ya, tingkat banyaknya informasi yang diperoleh ya, sekaligus bagaimana menginformasikan tersebut, kepada saya gitu ya. Nah dari situ pun ya saya juga, eee, bukan kaget ya untuk evaluasi saja. Jadi, bahwa apa namanya, eee, ya ada beberapa yang, searching informasinya, itu mohon maaf ya kalau saya menyebutkan kata ngasal, mohon maaf ngasal. Ini mencari informasinya ngasal. Ya mengapa? Karena ada informasi yang saya klarifikasi itu, eee, saya klarifikasi untuk saya, apa namanya, ketahui sumbernya dari mana, karena informasinya menurut saya miskonsep gitu ya, miskonsep. Dan kemudian, saya minta link atau apapun gitu ya yang dipakai untuk, menyampaikan informasi itu. Nah, link-nya sudah disampaikan ke saya. Nah, begitu saya buka link-nya, oh ternyata apa? Ternyata itu adalah, penjelasan dari siswa SMA, siswa SMA atau SMP ya, saya kurang memperhatikan anunya, nama SMP atau SMA-nya, tapi itu tampaknya adalah, siswa gitu ya, siswa. Dan tentunya penjelasannya, miskonsep ya, ada beberapa penjelasan yang saya sebutkan sebagai miskonsep. Jadi konsepnya salah gitu ya. Kok bisa salah? Ya karena ini ya, informasi yang dipakai itu tidak valid, ya. Bagaimana mau mencari informasi yang valid pun banyak ya, informasinya itu cukup, banyak di internet itu, ya. Tentunya bisa diketahui dari sumbernya, sumbernya itu siapa gitu ya. Kalau dia, ya banyak yang sebagai konten kreator, tapi konten kreatornya itu kita bisa melihat, qualified gitu ya, qualified yang bisa dilihat, dari dia dari institusi apa itu kelihatan ya, ataukah dari, eee, ya itu berarti tidak qualified, sudah kelihatan. Cuman saya juga, saya belum tanya langsung mengapa memilih itu gitu ya. Mungkin kalau sementara ini yang saya milih adalah berarti tidak cukup waktu, manajemen waktunya, kurang untuk mencari informasi yang, lebih banyak, lebih dalam dan lebih, qualified gitu ya. Nah, ya dari placement test kemarin, eee, itu tadi grade ya masing-masing orang, kedalaman ya dalam mencari informasi sebanyak mungkin gitu ya, sebagus apa namanya, tentunya informasinya qualified, nah itu juga sudah bisa, apa namanya, saya mendapatkan penilaian di sana gitu ya. Oke, sehingga untuk ke depan yang lain-lainnya, pertama apabila ada tugas mandiri, referensinya bebas mencari, di manapun, ya perlu diperhatikan, dipilih ya yang qualified ya, yang qualified. Penyajinya anak SMA, apa tidak qualified, Bu? Nah, tentunya bukan masalah anak SMA atau tidak gitu ya. Kita lihat di situ dia, ya agak sulit ya menjelaskan atau menilai, qualified atau tidak. Ya, tapi kemarin satu contoh yang diberikan ke saya link-nya,
sudah langsung kelihatan sebenarnya dari apa namanya nama kontennya itu sudah kelihatan kalau itu adalah apa ya eh, apa namanya tugas gitu mungkin tugas sekolah atau apa gitu di upload di YouTube. Nah itu kan menurut saya belum anu ya belum justifikasinya belum ada. Ya. Jadi link untuk melihat informasi terutama mikroskop itu banyak sekali ya dan banyak perusahaan apa produsen atau manufacturer mikroskop itu punya link atau punya website di situ pembelajarannya juga banyak itu banyak gitu ya sehingga sebenarnya informasinya cukup beragam untuk bisa mendalami bukan mendalami ya paling nggak tahu oh yang ini sudah kuno ya informasinya dari yang lain ya yang lebih modern yang lebih kekinian nah itu yang saya harapkan dari belajar placement test kemarin ya baik tiket masuk maupun yang placement test dalam bentuk memperagakan tugas yang diminta gitu ya. Oke, ya, ya. Dari materi saya yang kedua ya, kedua, kemudian kuisnya rata-rata di bawah 7 gitu ya, masuk di bawah garis garis kompetisi diharapkan ya hanya satu orang yang sudah di atas yaitu Maureen. Ya, Maureen nanti bisa bantu saya apabila ada penjelasan yang dari saya bisa dikatakan mungkin wah ini kalau kalimat yang dipakai Bu Wiwit seperti itu ya anak-anak enggak paham Bu mungkin pakai kalimat ini ya Maureen bisa bantu saya ke situ ya. Nggak jadi informasi saya nggak nyampe karena mungkin istilah yang saya pakai rumit gitu ya. Oke. Ya, kita bahas soal ya dari yang sama sekali tidak ada yang betul. Sama sekali tidak yang betul, sama nanti yang betul hanya separuh dari kelas yang isinya 11 orang ini ya. Oke, saya share screen dulu sebentar. Tadi saya simpan dulu. Oke, bila ada bukan komentar ya, pertanyaan seputar kuis yang kita bahas ini ya silakan langsung disampaikan ya langsung disampaikan. Oke, sebentar. Sebentar ini belum dapat resume ayo resume resume nah ini sudah dapat sudah tampak ya semua baik coba saya besarkan oke baik saya besarkan dulu ini belum mau diganti hitam ini tulisannya oke nggak apa-apa ini depannya saya kasih angka itu menunjukkan 0 ya berarti tidak ada yang tidak ada yang tidak ada yang betul ya 00 tidak ada yang betul 01 itu 1% ada yang betul mungkin 1 mungkin 2 orang yang betul nah ini sama sekali tidak yang betul ya sambil kita membahas soal yang ya kalau nggak ada yang betul mungkin susah ya soalnya. Nah, coba membuka juga PPT yang kemarin sudah tersampaikan di kuliah kedua. Kira-kira ini jawabannya di gambar yang mana sih gitu ya? Jangan-jangan interpretasi gambar ya yang ada di materi tersebut dengan penjelasan saya kurang matching. Bu, gambarnya itu seperti ini, kok jawabannya itu ya? Kita bisa diskusi di sana ya. Jangan sampai nggak ada diskusi ya. Nanti kalau ada soal yang serupa ya harapannya nanti bisa mendapatkan pemahaman. Oh saya paham anak-anak namanya informasi yang terputus bagian ini gitu ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan saya juga enggak. Oke. Yang pertama ini, nah ini di tengah-tengah kemarin ya saya sampaikan ada student mikroskop, ada riset mikroskop. Dari gambarnya dari sini kali ya. Coba tidak menyertakan. Oh tidak. Saya lupa tidak menyertakan itu. Maaf. Oke, silakan bisa membuka PPT-nya ya. Ini tadi kok perlu saya sertakan gambarnya yang terkait. Ya, student mikroskop dan riset mikroskop yang sesungguhnya, gitu ya. Oke, sudah ketemu gambarnya? Sudah nemu gambarnya?
Ya, intinya sebenarnya ketemu gambar atau tidak, gitu ya. Tapi kemarin gambar itu sebenarnya adalah salah satu untuk memberikan gambaran. Nah, ini student mikroskop, ini riset mikroskop, gitu ya. Nah, intinya bahwa namanya juga kedua mikroskop itu panjang gelombang cahaya yang dipakai itu eh, sama-sama menggunakan cahaya tampak, ya, yang dari bawah itu yang dengan lampu, ya. Nah, itu adalah cahaya tampak, cahaya putih, ini cahaya putih. Nah, sehingga terkait dengan gelombang cahaya yang dipakai, sebenarnya tidak ada perbedaan, ya, tidak ada perbedaan. Ya. Terus kemarin dari panjang gelombang yang dipakai tidak ada perbedaan. Kemudian dari kemampuan magnifikasi. Nah, semua upright mikroskop itu lensa objektif perbesarannya antara 4 sampai 100 kali. Ya, itu sama semua untuk upright mikroskop manapun. Dalam hal ini student mikroskop ataupun research mikroskop itu perbesaran lensa objektifnya, ya, semuanya sampai dengan 100 kali, ya, tergantung nanti belinya itu ikut enggak yang 100 kali. Jadi kemampuan magnifikasi, ya, itu adalah ya untuk student dan riset mikroskop. Nah, terus kemudian sistem kontras. Nah, sistem kontras. Nah, untuk sistem kontras, nah ini biasanya memang lebih ke riset mikroskop, ya, lebih ke riset mikroskop sistem kontras. Nah, sistem kontras itu di apanya sih Bu? Ada yang masih ingat? Silakan menjawab, langsung pakai mic ya. Sistem kontras itu perbedaannya ada di bagian mana dari mikroskop? Oke, salah satu yang diketahui apa? Silakan. Halo? Tahu atau tidak tahu? Sistem kontras pada mikroskop, kemarin beberapa kali saya singgung, gitu. Itu ada di mana sih? Suatu mikroskop itu disebut sistem kontras itu anunya ada di mananya? Yang membuat suatu mikroskop itu mempunyai sistem kontras. Halo? Halo? Mungkin di kondensor, Bu. Nah, salah satunya di kondensor, ya. Salah yang lainnya adalah di secara umum optiknya, sistem optiknya. Sistem optik di mikroskop itu meliputi apa saja? Halo? Sistem optik pada mikroskop itu meliputi apa saja? Lensa objektif dan lensa okuler. Nah, lensa objektif, lensa okuler, dan jangan lupa kondenser. Kondenser itu juga lensa, gitu ya. Nah, sistem optik itu yang berbeda. Berbedanya ada di mana, Bu? Berbedanya ada tambahannya. Nah, itu. Jadi ini yang berbeda. Ya, namun demikian tidak semua riset mikroskop itu punya sistem kontras. Nah, kemudian, nah ini lensa koreksi, ya, lensa koreksi. Lensa koreksi pada riset mikroskop itu lebih apa ya, lebih banyak koreksi yang dilakukan oleh lensa yang dipakai oleh riset mikroskop. Ya, jenis lensanya. Kemarin sudah diketahui ya, ada bahwa spherical aberasi itu perlu dikoreksi. Ya, selain spherical aberasi juga ada apalagi yang perlu dikoreksi selain spherical aberasi. Halo, sekaligus juga mengingat materi yang sebelumnya. Halo, boleh buka catatan boleh. Oke, boleh mic, boleh chat, silakan. Yang boleh mic, boleh pakai chat menjawabnya. Halo, tadi ada yang mau menjawab? Oke, saya tunggu chatnya. Oke, silakan boleh di chat ya. Saya dapat namanya sekaligus yang menjawab siapa. Tadi dengan mic, saya tidak
bisa mengakses ini siapa suaranya. Silakan. Oke, sudah ada yang menjawab, 2 orang. Iya, iya, aberrasi kromatik gitu ya. Oke, jadi 2 koreksi itu nah kalau kromatik aberrasi, spherical aberrasi gitu ya, langsung bisa dikoreksi dalam satu lensa objektif. Nah, itu biasanya biasanya dijumpai pada riset mikroskop ya, biasanya dijumpai pada riset mikroskop. Jadi salah satunya itu ada di ada tidaknya ya, atau penambahan koreksi lensa ya, koreksi lensa ditaruh di mana ya? Oke, silakan bisa menjawab di kolom chat. Koreksi lensa itu ditaruh di mana ya? Di antara apa dan apa? Silakan di kolom chat. Oke, masih menulis ya, saya tunggu. Oke, yang belum tahu tidak apa-apa ditulis. Lupa Bu, belum tahu Bu. Oke, belum saya tutup ya. Oke, belum ada yang menjawab. Nah, iya, iya, antara lensa objektif dan lensa okuler. Dalam hal ini di dalam tabung lensa objektif. Ya, ini misal kok ragu-ragu. Sepertinya, sepertinya Bu. Tidak sepertinya. Kemarin gambarnya kan ada ya, Nisa ya dan teman-teman lainnya. Ya, kemarin gambarnya kan ada ya bahwa lensa koreksi itu ada di dalam lensa objektif di dalam tabungnya. Nah, jadi itu ya perbedaan. Ini saya belum cek anak-anak banyaknya menjawab jawaban yang mana. Ya, saya belum tahu ini untuk mengkompilasi semua jawaban ada di mana, saya belum tahu. Mesti cek satu-satu untuk satu mahasiswa. Ya, oke. Ada pertanyaan untuk diskusi yang pertama soal ini? Silakan. Ada yang perlu penjelasan lagi? Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu penambahan lensa koreksi, ya, penambahan lensa koreksi. Kalau sistem kontras itu keperluan spesifik, ya, keperluan spesifik. Oke, ya, kita beralih ke berikutnya. Nah, ini working distance, ya, working distance. Ini banyak yang salah, ini hanya 1% yang betul ya, 2 atau 1 orang ini yang benar. Ya, jadi working distance. Ingat bagaimana image itu terbentuk. Image terbentuk kan dari objek. Objek kita kan spesimen, ya. Spesimen pada saat pengamatan mikroskopik itu ditutup oleh cover slip, ya, ditutup oleh cover slip. Jadi tetap yang namanya objek itu adalah spesimen, ya, di bawahnya cover slip, gitu ya. Cover slip itu masih ingat berapa tebal cover slip di kuliah kemarin? Rata-rata berapa tebalnya? Halo, silakan. 0,17. Iya, satuannya apa? Jangan lupa satuannya. Betul, milimeter. Iya. Itu kalau secara optik berpengaruh tidak ketebalan segitu? Berpengaruh, betul. Iya. Jadi kalau working distance-nya itu hanya sampai cover slip, ini spesimennya kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Jadi working distance-nya itu adalah jarak di spesimen. Kalau menurut saya kok itu ya. Kemudian saya cek lagi apa sih yang salah gitu ya. Gambarnya mungkin ya. Saya lihat gambarnya ternyata seperti ini. Nah, gambarnya kan seperti ini ya, working distance itu yang P ini. Garisnya di sini gitu ya. Garis paling atas ini ya
Anak-anak mungkin menerjemahkan sebagai cover slip gitu ya, sebagai cover slip. Nah, ini cover slip ini. Nah, kalau kita lihat lagi spesimen fokus plane gitu ya, fokus plane berarti ini adalah di spesimennya. Kita tidak kalau kita melihat cover slip ya pada saat pengamatan di bawah mikroskop, nah tentunya kita tidak melihat spesimen kita, tertutup cover slip ya, biasanya ada garetan-garetan itu ya kalau di pengamatan di mikroskopik. Jadi jaraknya tetap adalah di spesimen. Nah, sebenarnya bukan terhalang ya, karena di atasnya spesimen itu ada cover slip. Nah, mungkin menerjemahkannya adalah eh, ini ya batasnya adalah cover slip itu. Iya, apakah seperti itu persepsinya? Iya, Ibu. Iya, oke. Iya, jadi tetap spesimen ya anunya fokusnya. Oke, jadi eh, ya kalau dilihat istilahnya spesimen, working distance ke spesimen bukan di cover slip. Ya gambarnya sih memang agak rancu ya gambarnya. Ya saya cari gambar eh, yang lain ya juga kurang lebih informasinya juga pas di atas ini gitu ya. Oke, ya kita beralih ke soal berikutnya. Soal berikutnya sedikit lebih banyak ya, yang bisa mengerjakan. Oke, soal yang ini mungkin gambarnya ingat ya yang ini. Saya cek jawabannya, ternyata saya memberi kunci jawaban yang kurang tepat, gitu ya. Saya memberi kunci jawaban yang kurang tepat. Saya sudah mencoba merubah kunci jawaban, ya, tapi tampaknya tidak merubah ini, tidak merubah jawaban, tidak merubah nilai, ya, dari yang menjawab benar. Jadi ini saya cek klik jawabannya ternyata saya tidak tepat, gitu ya. Nah, kurang lebih adalah bahwa terkait dengan penggunaan minyak imersi, ya, oil immersion, yang biasanya untuk magnifikasi lensa 100 kali, gitu ya. Nah, itu ada dua gambar. Ya, gambar A yang atas itu adalah gambar bila tanpa minyak imersi. Sedangkan gambar B adalah gambar dengan minyak imersi. Nah, ini memang harus pandai menyikapi gambar ya. Oke, mungkin gambar ini tumpuk-tumpuk gini atau mungkin menjadi bingung ya. Ya, tapi mudah-mudahan bukan karena gambarnya, mudah-mudahan semua betul, mungkin karena kunci jawabannya aja ya yang saya kliknya melengsih tidak di jawaban yang benar. Nah, sehingga kalau kita lihat perbandingan dua gambar ini bukan tumpuk ya, tapi gambar yang berbeda untuk mikroskop atau kondisi yang berbeda. Memang gambarnya tidak ada pemisahnya. Ini juga gambar yang tidak bagus pastinya yang untuk pembelajaran ini. Oke. Nah, bila ada minyak imersi ini yang kelihatan di antara ini, maka akan mengurangi efek yang apa dari cahaya. Nah, kalau kita lihat dari gambar A, yang seperti ini bentuk garis cahayanya, yang mulai dari spesimen, melewati medium, melewati cover glass, dan ini udara, ya udara, dan ini adalah spesimen di mana cahaya yang keluar dari spesimen melewati medium, melewati gelas dari cover glass, dan melewati minyak emersi. Ya, cahayanya lurus. Ya, perlu ingat bahwa satu titik itu cahayanya menyebar ke segala arah. Ya, dan ini contoh 5 cahaya ini semuanya lurus, semuanya masuk ke dalam apertura dari lensa objektif. Ya, sehingga tidak ada satu titik pun dari objek kita itu yang keluar titiknya, sehingga semuanya bisa tertangkap ya oleh lensa membentuk suatu image. Ya, sedangkan di sini kita lihat, nah ini kemarin adalah apa ya aplikasi ya dari apa sih gunanya mempelajari ada pembelokan cahaya, ada cahaya dipantulkan gitu ya dan seterusnya. Itu sebenarnya sistem optik itu tidak lepas dari pemahaman tersebut ya, karena cahaya itu tidak lurus begitu saja kalau dia berjalan ya, tergantung dari media yang
dilewati. Ya, sehingga kalau media yang dilewati berbeda refraktif indeksnya, maka cahaya itu jalannya tidak lurus. Ya, kalau tidak lurus, maka tidak semua objek ini menghasilkan image ya, cahayanya masuk ke dalam lensa. Nah, hal ini ya kita lihat perbandingan angka atau tanda panah yang ditandai angka 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nah, tentunya yang tidak dijumpai ya di gambar B, nah itu adalah tidak ada pembelokan cahaya, ya, refraksi, dan juga tidak ada, nah ini, ya, pembalikan cahaya, bukan pembalikan ya, pemantulan ya, 5 ini kan lebih ke arah pemantulan, 4 ini juga lebih ke arah ke pemantulan, dengan yang 1, 2, 3 ini adalah pembelokan, ya, sehingga mengurangi efek pembelokan, refraksi, dan pemantulan. Jadi jawaban yang ya 2 jawaban itu ya, refraksi dan refleksi. Nah, itu fungsi dari minyak imersi. Nah, ada pertanyaan untuk sesi ini? Tidak ada? Baik. Oke, sudah sesuai dengan gambar ya yang di materi ya, tidak ada perbedaan. Nah, oke. Berikutnya, nah soal ini, resolusi. Wah, ini belum saya sertakan ini materinya. Oke, resolusi. Oke, habis ini kita masuk ke materi yang nanti menjelaskan ini. Nah, jadi resolusi. Jadi kemampuan mikroskop itu tidak hanya ditentukan oleh magnifikasi atau kemampuan untuk membesarkan suatu objek mikroskopis ya, tetapi kemampuannya untuk membedakan ya, membedakan 2 titik yang terdekat ya dari suatu objek ya, membedakan 2 titik terdekat dari suatu objek ya. Jadi itulah resolusi. Jadi nanti saya tambahkan penjelasan lagi terkait dengan resolusi menggunakan materi yang kemarin. Ya, jadi resolusi bukan maksudnya adalah bukan kemampuan membedakan 2 objek yang paling kecil ukurannya, itu bukan. Ya, kalau ini lebih ke arah ke magnifikasi, ya magnifikasi. Jadi kalau resolusi itu membedakan 2 titik yang dari suatu objek, ya dari suatu objek. Ya, yang kemarin saya sebut sebagai Abbe's law, ya hukum Abbe. Ya oke, nanti kita masuk ke bagian ini untuk mendiskusi menambahkan informasi yang terkait dengan resolusi, ya. Nah, dan dari rumus resolusi nanti kita tahu apa saja yang faktor-faktor ya yang mempengaruhi resolusi tersebut. Selanjutnya yang ini efek spherical aberasi ya, spherical aberasi. Ya, spherical aberasi. Nah, ini terjadi pada semua lensa objektif ya. Terjadi pada semua lensa objektif ya, tidak melihat ya lensa objektif tersebut mempunyai numerical aperture yang besar atau numerical aperturnya kecil gitu ya. Nah, terkait dengan numerical aperture dan resolusi gitu ya. Nah, ini simulasi praktikumnya untuk Kamis depan ya, simulasinya untuk Kamis depan. Nah, oke. Nah, berikutnya ini sudah lebih sedikit lagi yang salah separuh. Nah, ini sebenarnya tadi sudah kita bahas ya. Oke, yang soal nomor 5 sudah menemukan
Sudah menemukan halamannya untuk menjawab ini? Ya, karena kan open book ya. Jadi kalau open book tahu yang dibaca dan tahu maksudnya, ya, mestinya ini tidak salah, gitu ya. Mestinya ini tidak salah. Ya. Ini kemarin cukup jelas informasinya karena di slide-nya juga ada dan saya juga memberikan informasinya. Ya. Nah, bahwa yang punya koreksi sferikal sekaligus punya koreksi kromatik abrasi, nah itu dipunyai oleh apokromat maupun jenis yang fluoride. Ya, ada dua jenis lensa ini yang punya koreksi abrasi langsung dua ini. Ya, dengan keunggulan yang fluoride, apa keunggulannya? Silakan menulis di kolom chat keunggulan lensa fluoride dibandingkan dengan apokromat, meskipun kedua lensa ini mempunyai kemampuan untuk melakukan koreksi untuk abrasi sferikal dan abrasi kromatik. Silakan jawab di kolom chat. Saya harapkan semua menjawab ya, sehingga saya punya pemahaman mana sih yang sangat tidak dipahami oleh mahasiswa. Sudah ada dua yang menjawab, oke, sudah betul semua. Sebenarnya sudah tahu ya, tapi nggak tahu. Dapat menerima bukan yang tinggi ya, bisa acceptance ya terhadap gelombang UV. Ya. Cahaya, objek yang diberi gelombang, dalam hal ini gelombang UV. Nah, itu dipunyai oleh lensa fluoride. Ya. Oke, ya bisa mentransmisikan gelombang UV. Ya. Oke, itu ada semua kemarin di slide-nya. Baik. Masuk ini yang terakhir ya, karena hanya 6% ya yang menjawab benar. Soal yang lain berarti sudah banyak yang menjawab benar. Ya, oke. Ya, ini ada dua gambar. Coba saya coba disebutkan. Gambar yang kiri itu mikroskop apa? Gambar yang kanan mikroskop jenis apa? Oke, silakan di kolom chat. Oke, kalau bisa semuanya ya. Kiri mikroskop apa? Dari layar laptop ya. Kanan mikroskop apa? Oke. Silakan satu menjawab sudah masuk. Kiri inverted betul. Oke, yang kanan apa? Yang kanan apa namanya? Oke. Nah, yang kanan namanya agak susah kah? Oke. Zahra sudah menjawab. Upright microscope. Oke, ya. Oke, sudah diwakili ya. Tidak diragukan paham. Nah, upright microscope. Nah, ini kebetulan ada gambar ini ya, yang upright microscope ini. Nah, yang model seperti ini kalau kita lihat gambarnya ya, kita lihat prejengannya. Ya, kita lihat prejengannya. Berdasarkan informasi kemarin yang di kuliah, ini masuk ke student mikroskop atau riset mikroskop. Ya, silakan merespon di kolom chat. Oke, sudah ada dua yang merespon. Tuh, yang sebelah kanan. Student ya. Oke, Hesti, Nisa menjawab riset. Oke, yang menjawab, akhirnya semuanya menjawab riset ya. Oke, ya, oke, yang terakhir Wisam, mengapa disebut Wisam menyampaikan ini adalah riset mikroskop Wisam? Oke, silakan. Kalau terlalu lama ngetek bisa langsung on mic, bisa Wisam atau siapapun. Nah, mengapa yang kanan itu prejengannya adalah riset mikroskop? Silakan. Menjawab, kalau dilihat ya dari gambar itu, kalau riset mikroskop itu kadang lebih kompleks gitu daripada yang student gitu Bu.
Lebih yang kompleks. Kompleksnya di mana? Kompleksnya di mana? Dari segi lensanya juga dan juga memiliki keunggulan yang lebih daripada yang riset. Iya, Yang ini dan standar. ini lensanya kan nggak kelihatan kompleks atau tidak, kan? Padahal kan lensa objeknya juga segitu gitu. Itu tadi saya pengen jawab, Wisam atau Afif suaranya? Yang tadi Wisam atau Afif? Oh, Wisam, oke. Suaranya mirip-mirip namanya Wisam. Oke, ada tambahan jawaban selain Wisam? Oke, Hesti menjawab ada 2 iluminasi. Oke, iluminasinya ya apa saja jenisnya, Hesti? Silakan. Ya, bisa jadi yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi remedi ya untuk kuis yang kedua kemarin. Iya, Bu. Oke. Ya, untuk 2 izin menjawab ya, Bu. Saya Ya, Hesti. silakan. Untuk 2 iluminasinya yaitu epilumination source sama bright Ya. cloud source-nya. Oke, yang epiluminescent. Oke, yang mana nih Hesti? Yang di belakang, yang di depan, yang di atas atau yang di bawah? Ini yang ditunjuk. Oke, coba saya tunjukkan ya. Yang ini, yang epiluminescent atau yang di bawah sini? Silakan. Yang di bawah sini atau yang di atas itu? Sebentar, Bu. Saya lupa Ya, ya nggak apa-apa. ceritanya. Oke, Robi sudah menjawab yang atas. Ya, yang atas ini yang epiluminescent. Ya, dengan yang bawah, oke, yang tadi sampaikan tadi. Nah, oke, ini sebenarnya salah satunya adalah ke arah sana. Kalau dari luar ini ya, peregangannya. Kalau lensanya sementara kan tidak kelihatan ini ya. Ya, lensanya kan hampir sama. Entah ini fluorat atau akromat kan tidak tahu ya. Tidak tahu, kita tidak kelihatan tanda-tandanya gitu ya. Yang paling kelihatan ini adalah sumber dayanya. Oke, mohon izin sebentar azan salat zuhur ya. Oke, baik, kita lanjutkan satu soal terakhir yang dibahas ya. Nah, soal yang lain sudah banyak yang menjawab benar. Balik. Soal mana tadi? Nah, ini. Jadi baru sebagian kita bahas. Iya. Nah, oke, kita kembali lagi ke sini. Oke, kalau sedang untuk pengamatan sel yang sedang dikultur, ya, sel yang sedang dikultur pada media kultur, gitu ya. Oke, menggunakan yang inverted sebelah kiri atau menggunakan upright yang sebelah kanan. Silakan boleh pakai kolom chat. Ini sudah banyak menjawab.
Ya, ya betul. Ya kiri, inverted semua. Oke. Sekarang pertanyaan saya, untuk mengamati kultur sel yang sedang dikultur, ya, sel yang sedang dikultur itu hidup atau mati? Atau kalau mau mengamati selnya dimatikan dulu kah? Ya, selnya hidup, berarti tidak difiksasi. Ya, selnya tetap hidup, jadi tidak difiksasi. Apa bisa diamati, Bu? Sel itu kan transparan, gitu. Sel itu transparan. Dengan inverted apa bisa diamati transparan, nggak diwarnai? Kalau diwarnai, selnya mati, Bu. Ya, inverted itu sistem light path-nya adalah sistem inverted, gitu ya. Namun, untuk semua mikroskop inverted disertai dengan sistem kontras. Ya, tadi barusan saya singgung sistem kontras. Sistem kontrasnya biasanya sistemnya adalah dari jenis phase kontras, ya, phase kontras. Nah, dengan sistem phase kontras, preparat spesimen sel yang transparan itu adalah kecil tipis ya, bisa bayangkan sekecil itu, tidak perlu diwarnai, bisa diamati dengan mikroskop ini. Sebenarnya bukan invertednya yang membuat sel hidup tadi bisa diamati, bukan invertednya, tetapi sistem kontrasnya ya yang membuat sel hidup, selnya transparan, kecil, ya tipis lagi, tidak diwarnai, bisa kelihatan. Jadi sebenarnya bukan invertednya, tetapi sistem kontrasnya. Nah, Bu, ini yang ada kan invertednya gambarnya, betul ya. Cuman ini ada tambahan dari saya dari sistem inverted karena kan tidak diwarnai. Kok bisa Bu nggak diwarnai kok kelihatan? Nah, karena semua mikroskop inverted itu lensanya adalah lensa yang sudah dilengkapi dengan sistem kontras. Nah, itu tambahan penjelasannya ya. Nah, mengapa yang untuk kultur sel, pengamatan kultur sel di dalam bejana kultur itu menggunakan inverted. Nah, karena working space, ya bukan working distance ya. Working space-nya ini lebih luas. Working space itu adalah meja pengamatannya, meja bendanya, ini tidak terbentur dengan lensa objektif di atasnya, karena lensa objektifnya di bawah, ya. Sedangkan ketebalan dari cover glass, bukan ketebalan ya, tinggi dari bejana kultur, ya itu paling enggak kan sekitar 1 senti ya sekitar 1 senti ya, sehingga tidak mempengaruhi working space-nya leluasa ya, tetapi tetap lensa objektifnya bisa mengamati sel ya pada bejana kultur, karena selnya kan menempel di bawah bejana kultur ya, selnya menempel di bawah bejana kultur. Nah, pas di bawah itu dekat dengan lensa objektif ya, sehingga ini tidak perlu difiksasi ya spesimen untuk inverted. Nah, ini apa namanya? Pertanyaan lanjutan sekedar untuk mendapatkan informasi ya dari student, apakah punya pemahaman lebih atau belum gitu ya. Kalau saya punya spesimen yang diwarnai ya, seperti spesimen di mikroteknik itu ya. Nah, semua mikroskop yang jenisnya upright sedang dipakai gitu ya, sedang dipakai. Padahal ini harus segera dilaporkan hasil preparat mikrotekniknya. Yang ada yang kosong, karena sering kosong mikroskop inverted gitu ya. Mikroskop invertednya kosong. Coba sih saya amati di mikroskop inverted gitu ya. Oke, pertanyaan saya, bisa tidak preparat tadi diamati di mikroskop inverted, keluar image-nya tidak? Oke. Silakan yang hendak beropini, ini saya dokter ya.
biar saya bisa melihat wajahnya one by one. Oke, silakan Yudi, Robi, Esti, Nisa, Afif, Maureen, Tika, yang bisa enggak gitu ya, membayangkan. Oke, terus kemudian langsung menjawab. Salah enggak apa-apa, belum ujian ya. Kalau salah itu justru menjadi bahan belajar untuk saya dan untuk teman-temannya. Oh, enggak gitu toh cara berpikirnya gitu. Oke, Tika sudah menjawab, tidak terlihat. Oke, yang lain silakan. Oke, tadi saya kasih cerita seperti itu. Oke, wah ada mikroskop lain ini sedang dipakai ini. Nah, adanya inverted, pakai inverted aja. Nah, kira-kira bisa nggak ya preparat tadi itu diamati? Yang lain? Maureen? Nisa? Yudis? Jadi Yudis, Maureen saya belum mendengar suaranya ini. Nisa tidak terlihat. Oke. Yudis, Wisan, gimana? Terlihat nggak? Bisa nggak? Ragu-ragu ya, nggak bisa bayangkan. Saya tergantung jenis ya, Bu. Soalnya belum pernah pakai dan saya mikirnya tuh apakah yang face contrast itu ada sistem turn off turn on-nya. Jadi untuk sekarang saya jawabnya tidak terlihat. Kalau nggak bisa di turn off turn on ya, saya jawabnya tidak terlihat. Tidak terlihat, iya. Turn on, turn off ada tetap. Kan on dan off-nya itu kan untuk menghubungkan ke listriknya, gitu kan ya. Kalau listriknya kita butuh mikroskop, butuh cahaya dari listrik, kita on, gitu kan. Kalau selesai kita off, gitu kan ya. Tidak terlihat. Oke, sebagian besar tidak terlihat ya. Oke, tidak apa-apa. Karena emang belum membayangkan ya, belum membayangkan. Oke. Nah, jadi ya masih bisa diamati dengan mikroskop inverted, ya bisa gitu ya. Tapi memang bukan peruntukannya, ya bukan peruntukannya. Nah ini zaman ya, misalnya kalau ada kejadian seperti itu, karena saya sampaikan seperti ini, kalau ada kejadian atau terpaksa seperti yang saya ceritakan tadi, ya mestinya bisa. Tapi jangan sampai menggunakan itu. Ya Bu, kenapa Bu? Apakah mikroskopnya rusak gitu ya? Mikroskopnya tidak rusak, spesimennya tidak rusak, dan masih bisa diamati gitu ya. Terus apapun masalahnya, kok nggak boleh gitu, bukannya nggak boleh gitu ya. Nah, maksudnya adalah karena peruntukannya bukan untuk itu peruntukannya. Meskipun menggunakan sistemnya face contrast, preparat kita spesimennya diwarnai gitu ya, diamati, bisa ya. Bisa. Nah, tentunya karena ada sistem face contrast, hasilnya ketajamannya sedikit berbeda kalau kita menggunakan yang upright, ya, menggunakan yang upright. Nah, coba sedikit dibayangkan. Mungkin terbayangkan, iya saya tidak menyiapkan slide-nya ya. Slide-nya ada di materi mikroskop fluoresen. Oke. Ya, oke. Ya, kita lewati saya lanjutkan yang tadi. Jadi masih bisa, tapi bukan peruntukannya. Oke. Nah, yang peruntukannya itu adalah yang upright ya, untuk mikro